Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Karisma Damayanti, mahasiswa semester 6 Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi ekonomi moneter dengan pokok bahasan ruang lingkup ekonomi moneter. Sebelum mengetahui ruang lingkup dari ekonomi moneter, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ekonomi moneter. Jadi, ekonomi moneter merupakan salah satu dari bagian ilmu ekonomi yang secara spesifik mempelajari tentang variabel ekonomi makro yang berpengaruh pada penawaran dan permintaan uang secara khusus. Ekonomi moneter juga mempelajari mengenai sifat, fungsi, dan peranan uang dan pengaruh uang terhadap perekonomian sebuah negara. Singkatnya, ekonomi moneter berbicara mengenai uang seperti halnya pasar uang, mekanisme penciptaan uang, peranan uang, tingkat bunga inflasi, hingga kebijakan moneter dan persoalan krisis keuangan. Ekonomi moneter sendiri merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari tentang sifat, fungsi, pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Persoalan pokok yang dipelajari dalam ekonomi moneter berkaitan dengan persoalan pokok yang dipelajari dalam ekonomi moneter adalah berkaitan dengan ruang lingkup ekonomi moneter itu sendiri. Apa saja ruang lingkup dari ekonomi moneter itu? Jadi, ruang lingkup dari ekonomi moneter ada 5. Yang pertama, peranan dan fungsi uang dalam perekonomian. Yang kedua, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang beredar dan kredit. Yang ketiga, struktur dan fungsi dari bank sentral. Yang keempat, pengaruh jumlah uang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Yang kelima, pembayaran serta sistem moneter internasional. Langsung saja kita membahas mengenai ruang lingkup ekonomi moneter yang pertama, yaitu peranan dan fungsi uang dalam perekonomian. Uang dikenal menjadi sebuah alat tukar yang dipergunakan dalam perdagangan ataupun jual beli. Namun, sebelum mengenal uang, masyarakat melakukan transaksi dengan cara barter atau bertukar barang dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Kini, transaksi jual beli tak lagi menggunakan sistem barter melainkan sudah menjadikan sebuah alat pembayaran. Semakin berkembangnya teknologi, kini yang disebut uang sudah tidak lagi hanya berkisar pada uang kertas ataupun uang logam. Bentuk uang kini bisa berupa apapun selama dalam satu kelompok masyarakat menyetujuinya dan bisa dipergunakan sebagai alat tukar. Contohnya saja saat ini seperti mulai maraknya penggunaan uang digital sebagai salah satu cara bertransaksi dalam jual beli. Selain untuk menjadi alat tukar menukar, uang juga mempunyai fungsi lain loh. Jadi, fungsi dari uang itu ada 4. Yang pertama, yang pastinya uang menjadi alat tukar menukar. Yang kedua, sebagai ukuran atau standar dalam pembayaran yang tertunda. Jadi, fungsi uang sebagai pembayaran yang tertunda ini berkaitan dengan transaksi pinjaman. Uang menjadi salah satu cara menghitung jumlah pembayaran peminjaman tersebut, karena lebih masuk akan meminjamkan uang sebesar 1 juta selama 5 tahun daripada meminjamkan seekor kambing untuk 5 tahun. Yang ketiga, uang menjadi satuan nilai. Uang sebagai satuan pengukur nilai berfungsi untuk menentukan nilai dan pertukaran barang dengan satuan tertentu. Uang dapat digunakan sebagai penentu nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan sebagai alat hitung juga memiliki peran memperlancar pertukaran barang. Dan yang terakhir, uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan. Dalam fungsi ini, uang bisa dipergunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Penggunaan uang dapat ditahan untuk mengurangi kemampuan daya beli di masa sekarang dan bisa dipergunakan untuk keperluan di masa mendatang. Contohnya, ketika kita menerima suatu uang dari pembayaran saat ini, kita dapat menyimpannya dan digunakan lagi untuk transaksi
barang atau jasa di masa yang akan mendatang. Sekarang kita beralih ke ruang lingkup ekonomi moneter yang kedua, yaitu sistem moneter serta pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit. Sistem moneter adalah sebuah sistem di mana terdapat peraturan dan undang-undang yang berkaitan erat dengan faktor pengendalian dan pengawasan uang yang beredar dalam suatu negara. Adanya sistem ekonomi moneter ini dapat memberikan peran penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Adapun fungsi dari sistem ekonomi moneter ini sendiri yaitu yang pertama, menciptakan iklim yang lebih fleksibel dan cepat tanggap setiap kegiatan ekonomi, termaksud dalam pembayaran atau transaksi lainnya. Yang kedua, penentu arah kebijakan moneter yang akan berdampak pada stabilitas tingkat bunga. Yang ketiga, berperan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dalam penerapan sistem ekonomi moneter terdapat 3 unsur pokok yang harus dipenuhi. Yang pertama, standar uang. Standar uang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu standar komoditas dan standar kredit. Standar komoditas ini ditentukan dengan emas. Sistem moneter berlaku jika memenuhi persyaratan terkait kekuatan emas seperti nilai uang ditentukan dengan banyaknya ketersediaan emas. Pasar emas berlaku di dalam dan di luar negeri, serta nilai uang disesuaikan dengan nilai emas yang berlaku. Berbanding terbalik dengan standar komoditas, standar kredit justru menerapkan sistem moneter yang tidak bergantung pada jenis logam tertentu, sehingga secara fungsi dan fleksibilitas tidak bisa ditukar dengan jenis logam apapun. Yang kedua, sistem moneter berdasarkan pada beberapa atau aturan terhadap jenis-jenis uang yang beredar di masyarakat. Jenis uang yang berlaku di Indonesia umumnya terdiri dari uang kartal dan uang giral. Dan yang ketiga, lembaga penerbitan dan pengendalian uang. Lembaga dan penerbitan dan pengendalian uang ini adalah lembaga yang berfungsi sebagai lembaga yang memiliki wewenang serta legalitas untuk mencetak dan mengedarkan uang, yaitu bank sentral dan bank komersial, di mana bank sentral memiliki peran dan wewenang untuk mencetak uang kertas, sedangkan bank komersial memiliki legalitas dan wewenang dalam ruang lingkup pada uang. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ruang lingkup ekonomi moneter yang ketiga, yaitu struktur dan fungsi dari bank sentral. Bank sentral merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur serta menentukan kebijakan moneter dalam suatu negara. Bank sentral di Indonesia tak lain adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah, mengatur sistem finansial negara secara menyeluruh, dan menjaga perkembangan serta keberlangsungan sistem perbankan di dalam negeri. Bank sentral sendiri memiliki fungsi untuk mengatur sistem perbankan dalam suatu negara, untuk mendorong terciptanya kegiatan ekonomi yang lebih stabil. Bank sentral juga menentukan arah kebijakan yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan mata uang dan tingkat inflasi yang mungkin terjadi. Adapun tugas utama dari bank sentral yaitu mengatur dan menjaga seluruh kegiatan terkait dalam tujuan menjaga kestabilan mata uang. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan produktivitas barang dan jasa, juga meningkatkan pembangunan negara. Yang ketiga, memiliki wewenang dalam mencetak uang baru. Yang keempat, mengendalikan jumlah uang yang beredar, termasuk menarik uang yang sudah beredar untuk menjaga kestabilan ekonomi. Yang kelima, mengendalikan serta mengatur seluruh kegiatan bank sentral yang ada di dalam negeri.
Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup ekonomi moneter yang keempat, yaitu pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Nah, berikut ini beberapa pengaruh jumlah uang dan kredit pada kegiatan ekonomi. Yang pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi. Jumlah uang yang beredar berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena semakin tinggi jumlah uang yang beredar bisa menjadi indikasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan berlaku juga sebaliknya. Jika jumlah uang yang beredar menurun, berarti menunjukkan melambatnya perekonomian sebuah negara. Yang kedua, tingkat suku bunga. Meningkatnya jumlah uang yang beredar dapat menyebabkan tingkat suku bunga menurun, yang nantinya dapat menarik banyak investasi dan pinjaman kredit untuk kegiatan ekonomi. Yang ketiga, daya beli masyarakat. Jumlah uang yang beredar juga berpengaruh pada daya beli masyarakat, karena hal ini menjaga kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Dan yang terakhir, harga pasar. Jumlah uang yang beredar berpengaruh pada inflasi dan deflasi, sehingga menjaga harga pasar tetap stabil diperlukan untuk menurunkan risiko adanya inflasi dan deflasi. Kita beralih ke ruang lingkup ekonomi moneter yang terakhir, yaitu pembayaran serta sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional merupakan kerangka kerja institusional saat dilakukan pembayaran internasional, pergerakan modal, dan nilai tukar alat mata uang yang dilakukan. Sistem moneter juga berhubungan dengan serangkaian perjanjian, undang-undang, aturan, institusi, mekanisme, dan kebijakan yang kompleks terkait pergerakan modal, pembayaran internasional, nilai tukar mata uang. Tingkat perkembangan ekonomi moneter terdapat banyak faktor yang berpengaruh pada pencapaian tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sistem moneter internasional dapat berjalan melalui 5 tahap evolusi. 5 tahap evolusi moneter internasional: bimetalisme, standar emas klasik, interwar periode, sistem Bretton Woods, dan rezim nilai tukar fleksibel atau mengambang terkendali. Demikian pembahasan mengenai ruang lingkup ekonomi moneter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam video saya terdapat kekeliruan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.